Hai semua, selamat datang kembali di channelku. Video kali ini temenin aku setup jurnal untuk 2025 yuk. Awal kenal journaling itu saat aku kuliah, tapi isinya hanya curhat-curhatan aja. Lebih tepatnya, journaling itu jadi tempat misu-misu aku. Tetapi mulai 2023, aku belajar untuk mengetahui tujuan journaling itu apa. Aku belajar dari YouTube ataupun baca buku. Dan ternyata, wow, manfaatnya tuh luar biasa. Sejak aku journaling, itu hidupku jadi terencana dan lebih dalam mengenal diri sendiri. Oke, kita mulai aja yuk setup jurnalnya. Aku mulai dengan membuat cover judul. Aku bikin dengan model bunga-bunga simple, warna hijau tua dan muda untuk daun serta batang, dan warna merah muda untuk bunga. Lagi suka warna merah muda gitu. Warna-warna cerah di cover 2025 ini, aku berharap bisa secerah perjalanan aku di tahun 2025. Amin. Aku juga beri tulisan Hello 2025 dan kata melangkah dengan bahagia. Soalnya, aku menyadari dari journaling 2023 sampai 2024, aku baca lagi, penyakitku tuh sama, selalu merasa kurang. Padahal udah beberapa pencapaian yang aku dapatkan, tapi rasanya tuh masih aja menekan diri sendiri untuk lebih, dan lupa memberi apresiasi pada diri sendiri. Jadi aku ingin sekecil apapun pencapaian aku di tahun 2025 nanti harus aku apresiasi. Oke, kita lanjut ke halaman sampingnya. Aku tulis quotes tahun ini. Tulisannya, ketika kamu tertekan, bicaralah, tulislah, dan berdamailah. Masih bertema kesehatan mental ya. Oke, kita lanjut ke lembar berikutnya. Ini yang paling penting sih untuk ditulis di journaling 2025 adalah goals atau target 2025. Jadi pencapaian apa sih yang ingin kamu raih di 2025 ini? Setiap orang pasti beda-beda ya. Jadi kolomnya nanti disesuaikan saja. Kalau aku ada 6 kolom. Kolom pertama personal. Jadi kebiasaan apa yang ingin aku buat. Terus yang kedua itu media sosial. Ada Instagram, ada YouTube, dan sebagainya yang ingin aku update terus. Terus ada kolom ketiga ada spiritual, kolom keempat ada relationship, kolom kelima ada finansial, kolom keempat ada skill yang ingin aku update atau aku buat di tahun 2025. Lanjut ke lembar berikutnya. Aku bikin tracker untuk target membaca bukuku tahun 2025. Aku punya target membaca 120 buku dalam setahun. Kalau bisa sih lebih, apalagi tahun ini insya Allah anak pertamaku tuh lahir kan. Jadi aku bakalan lebih rajin membaca buku buat dia. Bisa buku anak bergambar, buku parenting, atau buku-buku yang lain. Aku buat setiap bulan tuh ada 10 buku. Jadi Januari gambar 10 buku, dan seterusnya. Nanti aku kalau udah baca itu aku akan mewarnai satu buku sampai 10 buku gitu. Kalau ini sudah selesai, aku lanjut ke halaman berikutnya. Aku buat income tracker dengan kolom bisnis, gaji, saham, obligasi, dan order. Dan kolom ke bawah itu bulan, Januari sampai Desember.
Kenapa aku bikin income tracker? Karena aku ingin meningkatkan income aku tahun ini. Jadi sekali lagi, setiap orang itu beda-beda. Jadi kalau kalian mau nyoba pakai template aku ya boleh. Tapi kalau kalian mau track per apa aja sih di tahun 2025, kalian bisa bikin kolom tambahan sesuai dengan kebutuhan kalian. Lanjut, di sampingnya ada investasi tracker. Karena aku lagi berusaha untuk mencapai financial freedom sebagai guru ASN dan kayaknya bakalan diketahui banyak orang. Jadi aku ingin menjadikan saham sebagai tabungan pendidikan anak dan pensiunku. Dan jangan lupa kolom RDPU yang harus aku isi sebagai dana darurat. Aku nggak peduli sih orang mau ngetawain aku bagaimana. Guru ASN mau financial freedom. Oh enggak, aku nggak apa-apa. Yang penting belajar. Nah, lalu ada kolom order. Kolom order ini maksudnya investasi kan nggak perlu uang ya teman-teman. Bisa bentuknya investasi otak dengan ikut-ikut kelas atau membeli alat yang bisa menghasilkan uang. Jadi ini yang aku track investasinya tahun 2025 nanti. Oke, kita lanjut ke lembar berikutnya. Aku bikin rencana keuangan 2025. Rencana keuangan 2025 ini aku susun setelah mengevaluasi rencana keuanganku tahun 2024. Videonya cara mengevaluasi rencana keuangan tahun 2024 bisa kalian tonton di link yang aku bagikan di deskripsi video ini ya. Udah aku buat kemarin. Nah, kalian jadi lihat gaji guru ASN P3K yang sudah bersuami tapi belum punya anak itu adalah 3.957.000 dan ditambah tunjangan penghasilan 1.400.000 gitu. Nah, uang gaji ini akan aku alokasikan dananya. Aku nggak pakai rumus, dan biasanya rumus yang 40, 30 berapa gitu persen kan. Kali ini aku nggak pakai itu. Aku menyesuaikan dengan keinginan aku atau kebutuhan aku. Nah, tapi yang aku garis bawahi itu investasi itu harus lebih dari 10% dari gajiku agar usahaku menuju financial freedom itu bisa tercapai, teman-teman. Jadi kalau bisa 30%, 40% gitu. Kalau ada uang tambahan aku masukin juga. Oke. Kalau dilihat alokasi kebutuhanku termasuk paling besar karena pengeluaran tetapnya tuh banyak. Apalagi di ATM sudah langsung dipotong sama pemerintah. Ada potongan bansos, DPLK, koperasi, kesra, dan lain-lain. Aku tidak bisa membayangkan jika tapera juga bakalan diwajibkan. Gajiku dipotong lagi deh. Jadi total alokasi kebutuhanku itu 2.500.000. Kalian bisa lihat rinciannya, potongan-potongan dari pemerintah gitu. Nah, untuk investasi saham setiap bulannya aku targetkan 1.900.000. Terus untuk dana darurat itu 500.000, amal 100.000 karena udah dipotong bansos ya. Hiburan 257. Ini terakhir ada wish list. Aku buat kolom centang item dan harga. Jadi apa yang ingin aku miliki di tahun 2026 tuh aku tulis di sini. Begitulah template journaling aku tahun 2025. Template ini cuma bagian yang penting-penting aja buat mengetahui terutama goal, track, dan rencana keuangan tahunan. Untuk journaling bulanan akan beda lagi karena aku akan menambahkan track mood, target-target harian, dan sebagainya. Setelah video ini, aku akan buat video bagaimana aku membuat jurnal bulan Januari 2025. Jadi jangan lupa
like, comment, dan subscribe ya, biar nggak ketinggalan video selanjutnya. Terima kasih teman-teman sudah menemaniku setup jurnal tahun 2025. Sampai jumpa lagi. Bye. Dadah.